Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai untuk pertemuan terakhir pada semester ini dengan nafas basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim. Baik, untuk pertemuan terakhir karena kita akan segera menghadapi UAS atau ujian akhir semester 1. Maka pertemuan terakhir ini kita akan membahas kisi-kisi untuk UAS. Sebenarnya hanya simpel ya, untuk kisi-kisi yang akan keluar di soal UAS nanti adalah ada pertanyaan tentang jumlah. Ya, setelah ini kita akan bahas satu-satu. Lalu ada pertanyaan tentang arti atau makna. Yang terakhir adalah pertanyaan sebelum, sesudah, dan di antara. Baik. Dan sebenarnya ya, jenis soal UAS ini, kisi-kisi ini sama saja seperti yang sudah dikerjakan ketika mengerjakan soal latihan dan juga soal ulangan harian. Jadi sudah berulang-ulang kita kerjakan sebenarnya dan sudah berulang-ulang dijelaskan ya. Tapi ini Ustadz berikan semoga UASnya bisa kalian laksanakan dengan baik. Lagi-lagi tapi tentu ini kembali ke kemauan kalian untuk belajar dan terus mengulang pelajaran mutolaah yang sudah diberikan. Ya, bagaimana ya tips and trick untuk pelajaran mutolaah ini, terutama untuk mengerjakan UAS? Ya, lagi-lagi yang pertama adalah mengetahui kosakata atau mufrodat ya. Kosakata atau mufrodat yang sudah diberikan ya, kosakata kan itu, mufrodat yang sudah diberikan itu biasanya tugas menulis ya arti kata ya. Misalnya kalau di bab nama-nama hari di bab 1 ya, ayamu artinya hari-hari begitu ya. Al-usbu ya artinya pekan. Nah, seperti itu. Itu namanya kosakata atau mufrodat ya. Ya, arti per kata. Lalu setelah mengetahui kosakata mufrodat, dia memahami makna ya dan arti dari teks bacaan yang ada di buku mutolaah dan juga memahami makna dan arti soal ya. Kan ada soal juga tuh, ada teks bacaan, ada teks soal. Teks soal akan kita bahas setelah ini. Karena teks soal adalah soal yang akan diberikan juga untuk UAS. Lalu menghafalkan ya dan menguasai tulisannya. Biasanya akhirnya ada yang menyepelekan ya. Namanya juga bahasa Arab teksnya, kita dituntut untuk menghafalkan. Bab 1 menghafalkan nama-nama hari dalam satu pekan ya, Senin sampai Sabtu, Ahad dalam bahasa Arab ya. Tulisannya juga harus tahu. Begitu pula bab 2 bulan-bulan Hijriyah. Dari Muharram urutannya harus tahu, Muharram, Safar sampai terakhir bulan Zulhijjah. Biasanya ini menjadi kendala. Ada yang akhirnya meremehkan ketika ulangan, mungkin tahu jenis soalnya tapi tidak tahu urutan nama-nama hari dan nama-nama bulan Hijriyah.
tidak hafal urutannya, sehingga tidak bisa menjawab soal. Nah, yang terakhir adalah memahami jenis soal. Memahami jenis soal ini akan kita jelaskan, karena itu termasuk ya kisi-kisi soal ya. Oke, kita kembali ke kisi-kisi soal. Kisi-kisi pertama adalah menanyakan jumlah. Jumlah di sini adalah jumlah ya dari dua materi yang sudah dibahas. Yang pertama adalah jumlah hari-hari dalam sepekan. Bab 1 menanyakan jumlah. Kalau di bab 1 ini perhatikan yang ini ya, perhatikan kursor Ustadz yang bergerak biasanya itu di pertanyaan nomor 1 kalau di buku mutolak ya. Lagi-lagi kita harus tahu artinya, kosakatanya. Yang tidak tahu arti coba silahkan kalian hafal lagi sambil kita bahas ini ya. Pertanyaan jumlah untuk di ayyamul usbu atau hari-hari dalam sepekan adalah kam yauman fil usbu, berapa jumlah hari dalam sepekan. Jawabannya berapa jumlah hari dalam sepekan? 7. 7 itu bahasa Arabnya ini sab'atun ya. Jadi ini sebenarnya untuk nomor 1 kisi-kisi sekaligus sudah bocoran soal ya. Jadi kalau nomor 1 masih bingung, berarti belum ada kesungguhan ketika mendengarkan penjelasan dari Ustadz ya. Ini untuk menanyakan jumlah di nama-nama hari dalam sepekan. Sama halnya dengan menanyakan nama hari dalam bulan Hijriah, 1 tahun Hijriah ya. Kalau di bab 2 menanyakan jumlahnya dulu kam syahron sanatil Hijriah, berapa jumlah bulan dalam 1 tahun Hijriah. Jumlahnya adalah berapa jumlah bulan dalam 1 tahun Hijriah? 12. Jawabannya ini 12 itu bahasa Arabnya isna asyara. Jadi nanti cari jawaban isna asyara. Oke, sesimpel itu untuk kisi-kisi pertama. Jadi menanyakan jumlah hari dalam sepekan untuk bab 1 dan menanyakan jumlah tahun dalam 1 tahun Hijriah untuk bab 2 ya. Jawabannya 7 dan 12, sab'atun dan isnasyar. Tinggal kalian hafalkan ya. Kalau yang hari dalam sepekan jumlahnya 7, sab'atun, dan bab 2 jumlah bulan dalam tahun Hijriah yaitu 12, isna asyar. Itu kisi-kisi nomor 1. Kembali ke kisi-kisi nomor 2, menanyakan arti atau makna. Menanyakan arti atau makna berarti kalian harus tahu dan hafal seluruh mufradat atau kosakata yang sudah Ustadz berikan dalam tugas menulis di masing-masing bab. Untuk bab 1 nama-nama hari dalam sepekan, berarti kalian harus menghafal ya ini semua ya. Kalian harus menghafal semua ini. Fi artinya di atau di dalam, sab'atu 7, wa dan asatu 1, kam berapa, yauman hari, ayu apa, qabla sebelum, ba'da setelah, baina di antara. Semuanya kalian harus hafal. Ustadz akan secara random memilih menanyakan arti nanti misalnya ya, saya tanya arti dari
yauman. Nah, gitu. Artinya hari. Kalian sudah harus hafal semuanya. Itu kisi-kisi kedua untuk bab 1. Kalau bab 2 berarti mufrodatnya atau kosakatanya adalah menghafalkan ini semua ya. Asyuhuru bulan-bulan, al-hijriyah fi di dalam asanati tahun. Ini semua sampai ini ya. Harus hafal semuanya. Ustadz akan secara random memilih kosakata apa dan kalian bisa tanya, bisa mengetahui jawabannya. Nah, misalnya ini apa arti dari dia? Artinya berarti dia adalah. Apa arti dari isna asyara? Isna asyara artinya adalah 12. Ya, itu kisi-kisi kedua. Ya, yang pertama tadi kisi-kisi pertama menanyakan jumlah, yang kedua menanyakan arti atau makna yang diambil dari mufrodat. Mufrodat itu bahasa Arab yang artinya kosakata. Pertanyaan 3 ya. Pertanyaan ketiga atau kisi-kisi ketiga adalah menanyakan tentang sebelum, sesudah, dan di antara. Apa bahasa Arabnya sebelum? Apa bahasa Arabnya sesudah dan di antara? Ya, sebelum bahasa Arabnya qobla. Sesudah bahasa Arabnya ba'da. Di antara bahasa Arabnya bayna. Ya. Kalian harus sudah hafal tuh 3 kata tersebut. Sebelum qobla, sesudah ba'da. Ya, kalau mudahnya itu kalau kita orang Islam kan ada namanya sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah qobliyah atau qobla itu maksudnya sebelum. Qobla artinya sebelum. Ba'diyah atau ba'da artinya sesudah. Tinggal di antara itu bahasa Arabnya bayna. Oke. Contoh soal dulu untuk pertanyaan sebelum qobla ya. Nah, pertanyaan qobla misalnya di bab 1 nama-nama hari dalam sepekan ya. Ayu yaumin. Ayu yaumin itu kalian sudah harus tahu artinya hari apa. Ingat ayu yaumin hari apa. Qobla tadi apa? Sebelum. Yaumil Jum'ah. Ya, berarti hari apa sebelum hari Jumat. Hari apa sebelum hari Jumat? Nah, ini fungsinya kalian menghafalkan urutan. Lagi-lagi, kalau kalian tidak menghafalkan urutan, nanti kalian tidak bisa menjawab. Ya. Hari apa sebelum hari Jumat? Hari Kamis. Jawabannya al-Khamis. Ya, bahasa Arabnya Kamis, al-Khamis. Ya. Tinggal di semua pertanyaan qobla ini Ustadz ganti saja harinya, terserah Ustadz ya. Nanti di UAS ya, terserah Ustadz nanti Ustadz apakah di sini hari Jumat, hari Kamis, hari Isnin. Tinggal kalian pikir sendiri ya. Kalau misalnya di sini Ustadz taruh hari Isnin, yaumil Isnin, berarti sebelum hari Senin. Apa sebelum hari Senin? Ahad. Kalau Ustadz di sini taruh qobla yaumil Ahad, ya sebelum hari Ahad. Apa sebelum hari Ahad? Adalah hari Sabtu. Seperti itu. Sama halnya dengan ya, sama halnya dengan soal di bulan-bulan Hijriyah bab 2. Ya, pertanyaan tentang qobla. Qobla artinya sebelum. Ya. Tinggal di sini Ustadz taruh bulan
apa saja terserah Ustadz, entah Muharram, Safar, atau sampai Zulqa'dah dari 12 bulan yang sudah kita pelajari. Lagi-lagi kalian harus hafal urutan. Misalnya ayu syahrin tadi artinya bulan apa? Syahrin bulan, ayu apa? Bulan apa? Qabla sebelum syahri. Misalnya Ustadz di sini cara random Ustadz pilih bulannya Ramadan. Bulan apa sebelum bulan Ramadan? Maka jawabannya sebelum bulan Ramadan apa? Ya, kalian ingat-ingat lagi. Oh, kalian biasanya jawabnya kalian ingat-ingat dulu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Tadi Ramadan, sebelum Ramadan apa? Sya'ban. Berarti jawabannya bulan apa sebelum bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Itu pertanyaan tentang qabla. Sebelum. Nah, pertanyaan tentang sesudah. Apa bahasa artinya ba? Kalau di nama-nama hari dalam sepekan, misalnya ini contohnya. Ayu yaumin ba'da yaumil ahad. Hari apa? Yaumin hari. Ya lagi-lagi kalian harus tahu mufradat kosakata. Hari apa? Ayu yaumin ba'da setelah. Kalian harus tahu tadi qabla sebelum, ba'da setelah. Ba'da yaumil ahad. Hari apa setelah hari ahad? Ya, hari apa setelah hari ahad? Hari Senin. Seperti itu. Begitu juga kalau di bulan-bulan Hijriah. Pertanyaan tentang ba'da. Ya, ini. Ayu syahrin. Bulan apa? Ba'da setelah. Syahri ya. Tinggal Ustadz di sini taruh bulan. Bulan dari 12 bulan yang sudah kita pelajari. Misalnya Ustadz, bulan apa setelah bulan Ramadan lagi misalnya Ustadz tanya. Bulan apa setelah bulan Ramadan? Ya, tinggal kalian pikir Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Ya. Setelah Ramadan itu bulan Syawal. Berarti jawabannya adalah Syawal. Seperti itu. Yang terakhir adalah pertanyaan di antara, ya, baina, ya. Bahasa Arabnya di antara adalah baina. Misalnya kalau di bab 1 nama-nama hari dalam sepekan. Ayu yaumin. Hari apa? Baina di antara yaumil khamis wasabti. Hari apa di antara hari Kamis dan hari Sabtu? Apa hari di antara Kamis dan Sabtu? Hari Jumat, ya. Bahasa Arabnya al-jumu'atu. Ya. Kalian tahu urutan nama-nama harinya, kalian tahu bahasa Arabnya. Ya. Tulisannya dan cara penyebutannya kalian harus tahu. Berarti hari apa di antara hari Kamis dan Jumat? Jawabannya al-jumu'atu. Al-jumu'atu atau Jumat. Itu kalau pertanyaan baina di antara di bab 1. Kalau di bab 2 bulan-bulan Hijriah, pertanyaan baina contohnya ini. Ayu syahrin. Bulan apa? Syahrin bulan apa? Baina di antara syahri bulan apa di antara bulan? Nah, tinggal Ustadz di sini taruh bulan antara bulan apa dan bulan apa, ya. Terserah Ustadz di antara 2 bulan apa. Entah Muharram dan apa, entah Safar dan bulan apa, ya. Misalnya contohnya di sini bulan apa di antara bulan Zulqa'dah dan Muharram, ya.
Ayu syahrin bulan apa baina di antara syahri bulan Zulqa'dah wa Muharram. Bulan apa di antara bulan Zulqa'dah dan Muharram. Jadi ada bulan Zulqa'dah, ada bulan Muharram. Di tengah-tengah bulan Zulqa'dah dan Muharram itu ada bulan apa? Ya, tinggal kalian ingat-ingat lagi. Ya, Zulqa'dah itu bulan ke-12, bulan paling terakhir. Ya, maksudnya bulan ke-11. Mohon maaf ya. Jadi Zulqa'dah itu bulan ke-11, bukan Zulqa'dah bulan ke-11. Muharram itu bulan ke-1 ya kalau diurutkan. Nah, di tengah-tengahnya berarti bulan ke-12. Zulqa'dah bulan ke-11, Muharram bulan ke-1. Berarti tengah-tengah 11 dan 1 itu adalah bulan ke-12. Bulan ke-12 itu adalah Zulhijjah. Berarti ayu syahrin baina syahri Zulqa'dah wal Muharram, bulan apa di antara bulan Zulqa'dah dan Muharram adalah bulan Zulhijjah. Jadi jawabannya Zulhijjah. Ya. Itu saja ya kisi-kisi untuk UAS kita, menanyakan tentang jumlah, menanyakan tentang arti makna, dan menanyakan tentang sebelum, sesudah, dan di antara. Mudah-mudahan kalian bisa menjawab ya, dan yang terpenting bisa memahami ya. Ya, kalau sudah memahami, insya Allah bisalah menjawab soal-soal UAS ya. Intinya kalian bisa dapat ilmu, tambahan ilmu mengenai materi nama-nama hari dalam sepekan di dalam bahasa Arab, dan juga nama-nama hari di dalam nama-nama bulan di dalam 1 tahun Hijriyah dalam bahasa Arab. Dan akhirnya ketika UAS nanti bisa menjawab semua jenis soal dari kisi-kisi yang Ustaz sudah berikan ini, sehingga ilmunya dapat, nilainya juga bagus ya. Baik, cukup sekian kisi-kisi untuk UAS Mutola'ah dari Ustaz. Sekali lagi Ustaz doakan ya kalian bisa memahami materi Mutola'ah ini baik bab 1 dan bab 2, sehingga mendapatkan tambahan ilmu ya. Orang yang mendapatkan atau mencari ilmu kan insya Allah ditinggikan derajatnya oleh Allah. Lalu dengan ilmu itu setelah ditinggikan derajat, mudah-mudahan ada keberkahan. Dan setelah itu diberikan nilai yang terbaik ya untuk UAS, dimudahkan dalam mengerjakan UAS sehingga nanti mendapatkan nilai yang baik untuk rapot nilai Mutola'ah. Kita tutup dengan nafas hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barikali. Ustaz cukupkan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sukses untuk UASnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.